Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Hadirin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita. Setelah kita amal agama, kita juga diberi kesempatan untuk berpikir usaha atas agama. Maka kita kumpul di sini bukan untuk berbicara yang muluk-muluk, tapi kita mau belajar bagaimana kita sama-sama berpikir diri kita, keluarga kita, umat di seluruh alam mendapatkan hidayah. Karena hadirin, amal pikir ini luar biasa. Apapun apabila dipikirkan akan bermanfaat. Besi asbab dipikir yang tidak bisa terapung di dalam air, asbab dipikirkan bisa mengangkut barang ratusan ton. Besi asbab dipikirkan bisa bermanfaat, bisa mengantarkan sesuatu dengan cepat, yaitu kapal terbang. Usaha dunia pun yang melalui pikir ini gajinya besar. Lain dengan yang mengandalkan tenaga. Seorang petani yang hubungannya dengan tenaga, tukang macul, gajinya paling 100.000 per hari. Tukang traktor agak naik 200 lebih, yang punya traktor paling 500 per hari atau 1 juta. Tapi insinyur pertanian yang cuma berpikir, kerjanya di dalam kantor, di ruangan ber-AC, gajinya ratusan juta. Masya Allah. Itu pun dalam bidang bangunan. Orang tukang aduk paling gaji 100.000 per hari, tukangnya 150. Mandornya paling 300 atau 500. Pemborongnya paling berapa juta. Tetapi yang namanya arsitektur itu ratusan juta bahkan miliaran. Padahal arsitek ini kerjanya di kantoran saja, duduk melihat komputer di ruang ber-AC, tapi gajinya besar. Itu pun dalam usaha agama. Ketika Ibnu Umar sedang merenung, sedang berpikir, maka Nabi bertanya, "Wahai Ibnu Umar, sedang apa engkau?" Maka Ibnu Umar katakan, "Wahai Rasulullah, saya sedang berpikir tentang ciptaan Allah. Langit yang begitu kokoh tanpa tiang, bumi yang begitu menghampar luas dengan bermacam daripada aneka tumbuh-tumbuhan." Maka Nabi sabdakan, "Pikirmu sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun." Ketika itu Abu Hurairah juga sedang berpikir, sedang merenung. Maka Nabi tanya, "Wahai Abu Hurairah, sedang apa engkau?" Maka Abu Hurairah katakan, "Wahai Rasulullah, saya sedang memikirkan daripada surga dan neraka." Maka Nabi sabdakan, "Pikirmu sesaat lebih baik daripada 7 tahun ibadah." Maka Abu Bakar Siddiq pun sedang merenung, sedang berpikir. Maka Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, sedang apa engkau?" Maka Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, saya sedang berpikir bagaimana umatmu dari semenjak lahir sampai nanti hari kiamat semua mendapatkan hidayah, semua masuk surganya Allah, terhindar daripada neraka Allah." Maka Nabi sabdakan, "Pikirmu sesaat lebih hebat daripada 70 tahun ibadah." Maka apabila kita ada momen-momen musyawarah, kalau kita tidak hadir rugi. Karena tadi padilahnya, manfaatnya sangat banyak. Kalau kita ibadah ini perlu ilmunya, perlu bermacam khusyuannya. Tapi kita hanya dengan merenung saja, ini sudah ibadah lebih baik daripada 70 tahun. Maka kita penting bagaimana apabila ada momen-momen musyawarah, kita hadir agar kita mendapat pahala yang begitu besar. Maka dari nanti dalam musyawarah pun ada hal yang akan dibentangkan. Selain kita berpikir bermusyawarah, yang paling penting lagi apabila takajah dibentangkan, maka kita semua niat untuk ambil bagian. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya
طلب السعادة يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي وفي كل مؤذن. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelurusannya menyeluruh aja ya. Iya. Bukan satu persatu. Tidak dari kekuatan amal ini luar biasa. Apabila kita buat amal di masjid kita, Nabi pernah bersabda, barang siapa masjid kita yang hidup amal, maka nanti apabila Dajjal datang, kampung kita tidak akan bisa disegani Dajjal. Masya Allah. Kalau saya buktikan, di masjid saya ini amal hidup. Kemarin selama pandemi tidak terpengaruh segitu. Di masjid saya tidak ada istilah renggang-renggang, tidak ada Jumat ditutup. Bahkan kepala desanya, bahkan dari Kapolsek aku terserah antum. Tidak terpengaruh dengan pandemi kemarin, enggak ada. Walaupun di 4 kali ditutup renggang, ini asbab dibuat amal. Jadi amal kita yang perlu dibuat ini, yang pertama bagaimana 5 amal masjid hidup. Yang pertama musyawarah. Karena manfaat musyawarah, apabila dibuat musyawarah di suatu kampung, maka apabila turun ajab ini yang masyarakat senang. Jadi saya tuh setiap musyawarah targetnya itu ke orang-orang kampung tuh, sehingga orang kampung senang target itu. Karena dia tuh siapa orang tuh yang tidak mau dengan dengan diselamatkan ajab, maka semua orang duduk. Kita buat pada subuh. Juga nggak lama-lama kalau musyawarah, paling 5 menit. Jangan sampai lama seperti musyawarah kita keluar, nanti orang bosan. Cuma yang paling ditekankan itu pentingnya musyawarah. Apabila turun ajab, angin belum akan Allah singkirkan. Ini orang senang, maka duduk dalam musyawarah. Kalau kita sendirian, musyawarahnya gampang. Sambil jalan keluar, Pak ada yang sakit nggak? Itu udah musyawarah. Ya. Atau kita talim sendirian, ada yang dengarkan. Besok siapa yang talim? Kamu atau saya? Saya. Itu udah musyawarah ya. Jadi tidak harus musyawarah, harus ada doa ilham tidak. Yang penting kita berdua, bukan kita sendirian dengan ini bukan kalau musyawarah. Kita sama pikir. Kalau musyawarah itu orang nggak mau duduk sambil keluar masjid, misalnya pada isya atau pada subuh kita tentukan ada yang sakit nggak, tengok yuk, itu udah musyawarah. Nanti masuk ke tim data sudah dibuat musyawarah. Itu mudah ya, walaupun kita sendirian. Yang kedua kita buat talim masjid yang bagus setengah jam. Kalau dengan orang umum misalnya 5 menit atau 1 hadis, nanti kesananya siapa yang mau pergi silakan, yang mau siap nemenin saya silakan sampai setengah jam. Kalau orang lain bubar, penting saya setengah jam ini. Karena talim bukan orang lain, musuh kita. Itu manfaatnya nanti akan Allah singkirkan majelis lalai seperti tadi perjudian di kampung-kampung kita akan Allah singkirkan. Apabila kita istiqomah, talim setengah jam di mahala kita sendiri saja. Kalau tidak boleh di luar sendiri aja di luar. Kita cari waktu yang aman. Kalau isya banyak orang, kita ambil pada asar nggak ada orang kan, sendirian aja. 5 menit atau 1 hadis, syukur-syukur setengah jam. Yang penting kita dibuat. Itu gampang kan? Tiap hari yang Allah terima pahalanya gede itu ya tiap hari. Seperti kita buat es, masuk kulkas, kalau colokannya dicabut, nggak jadi esnya. Harus pantang terus ya kan tiap hari. Sama semuanya. Yang kedua, bagaimana kita buat tali rumah? Kenapa kita harus buat tali rumah? Apabila kita buat tali rumah dengan sempurna, maka nanti setan, jin, banderwo yang ada di rumah kita akan lari karena malaikat masuk. Itu manfaatnya, sehingga diri kita, istri, anak kita akan tertular sifat malaikat. Kalau kita sampai lebih dari 1 jam itu kemaksiatan langsung cash selalu hilangkan. Kita sendiri sudah membuktikan asbab tali rumah. Depan rumah tuh ada jogging. Setiap minggu ibu-ibu teriak-teriak sampai joget-joget. Kita kan risih. Kalau kita langsung datang nanti berantem kan dengan saudara. Paling 3 jam sehari langsung singkirkan. Muncul lagi tetangga. Jadi ini punya organ tuh. Soal sistemnya, setiap hari dari pagi sampai sore tuh halo tes sampai musik kencang di dalam rumah. Kalau kita datangi juga berantem. Paling 3 jam bangkrut langsung dijual semua sosialnya. Dengan talim rumah luar biasa. Ya kalau nggak mampu 3 jam ya tadi minimal lebih daripada setengah jam. Yang bagus 5 amal. Pertama tadi ada ulaqah tajwid, maksudnya untuk mengontrol bacaan istri anak kita. Jangan sampai sholat sudah 60 tahun, Al-Fatihahnya belum betul. Nah ini yang besar. Nanti kita yang dituntut, yang dosa kita. Kalau sudah Al-Fatihah betul, maka nanti surat yang pendek terus sampai target istri kita itu ya banyak hafalan itu. Termasuk kita, kalau kita setiap hari belajar kan nanti nambah.
Jangan sampai kartun sudah 10 tahun masih dulu saja sholatnya kan itu. Sabi sing hafal itu target daripada pelaku tajwid. Setelah itu kita kitabi, maka kita penting punya 3 buku. Hari ini utakob, besoknya apa? Pada amal, besok lagi sedekah. 1 hadis 5 menit, 1 hadis 5 menit. Jangan lama-lama. Pas saya gak punya bukunya, ya itu nanti Allah ketawa. Masa motor kau beli, buku kau beli gitu. Berapa saya kepada amal gitu. Kita lengkapi 3 buku, walaupun dibaca 5 menit. Mantap, kok belum punya. Nah setelah itu baru apalagi ditambah dengan fadilah haji, supaya kita ini dimudahkan fadilah haji. Berhaji katanya nanti setelah Ramadan kita baca fadilah haji sampai haji, itu supaya kita Allah mudahkan bisa naik haji. Terus juga setelah itu baru 6 sifat. 6 sifat kalau belum hafal, rangkanya saja, yang poin-poinnya saja. Yang satu apa? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, yang itu dulu, ilmu madikir, kalau ilmu tasawuf daun nafkah itu aja. Apal yang mudah, gampang ada. 6 sifat yang mudah. Bahwa sesungguhnya kejayaan ada di dalam agama. Yang paling pertama iman. Setelah iman, bagaimana seluruh amal kita sesuai dengan contoh Rasulullah. Dan amal yang sangat disukai oleh Nabi itu sholat. Dan sholat yang tertinggi nilainya sholat 5 waktu. Sholat ini perlu ilmu, karena sholat tanpa ilmu butuhnya jelek, bahkan tertolak. Ilmu ini perlu dibarengi dikir, karena ilmu tanpa dikir akan datang kesombongan. Maka perlu bagaimana dikir? Setelah hubungan kita baik dengan Allah, maka hubungan dengan sesama makhluk harus baik, saling mengikram. Karena siapa yang mencintai makhluk di bumi, makhluk di langit akan mencintai. Dan seluruh amal harus dengan ikhlas. Itu semua akan kita dapatkan dengan korban keluarga Allah. Itu 6 sifat kan? Berapa menit tadi? Nah, itu 6 sifat singkat. 6 sifat singkat. Yang penting semua bab kita baca. Setelah itu baru tasjil. Kalau kita yang baca, Umi kapan 3 hari? Atau kalau sudah 3 hari, kapan 10 hari? Kapan 10 hari? Kalau kita istri kita yang baca tasjil, kapan Bi? 4 bulan. 4 bulan. Masya Allah. Ya, gantian. Itu lamanya 5 amal. Terus yang kedua 2 jam setengah. Kalau 2 jam setengah yang sekarang orang tua inginkan, yaitu waktunya 2 jam setengah full. Seperti saya ini buat, saya ke masjid setengah 4. Saya ke masjid setengah 4, belum pulang sebelum jam 6. Itu 2 jam setengah kan? Maka kita isi dengan apa? Supaya orang makomi senang. Setelah subuh kita yasinan bersama, terangkan fadilah yasinan. Dengan apa? Keperluan kita karena support orang kamu kan senang, maka duduk dalam taklim. Setelah itu kita baca surat Al-Waqiah, sampaikan dengan baca Al-Waqiah nanti dibebaskan setiap subuh sehingga orang senang. Seluruh jamaah sama subuh ini mau duduk dalam yasinan. Setelah itu baru kita musyawarah, besok siapa yang taklim. Setelah itu baru UMM. Kalau yang saya baca, orang kampung nggak bisa, Pak Kamat kesana ke rumah itu, datang, cuma dibayangin, mudah-mudahan si bulan dapatkan hidayah, udah balik lagi gitu. Tadi kalau orang yang baca baru saya ketok atau kalau orang yang sama sekali nggak bisa apa suruh ini aja. Nanti keliling ke sana, datang ke rumah si bulan, depan rumah doa aja. Udah si bulan, balik lagi. Itu udah UMM. Mudah kan? Itu namanya 2 jam setengah. Terus yang keempatnya juara 1. Juara 1 ini berat. Karena juara 1 ini kalau dibuat kita belum 2 jam setengah seluruh rumah belum didatangi, efeknya nih masyarakat akan benci ke kita. Maka pentingnya seluruh rumah didatangi 2 jam setengah. Setelah itu baru buat juara 1. Kalau kita langsung buat juara 1, belum seluruh rumah kita datangi, nanti efeknya berat. Banyak orang kampung musuh kita bahkan mengusir. Tadi untuk mensiasatinya kita buat talim masail. Misalnya siapa nih orang hebat sini? Pak, di masjid saya ada masail. Maghrib bisa. Hari Sabtu, malam Sabtu. Kita yang keliling. Kita tahu 2 rumah, 3 rumah ada pengajian. Nah, itu udah juara 1. Kalau juara 2 mudah. Kita datang ke mahala sebelah. Untuk awal ngobrol-ngobrol saja. Targetnya bagaimana kita akrab dengan DKM-nya, dengan imamnya, sehingga nanti apabila ada jamaah mudah masuk, kita jadi targetnya. Nah, jangan buat amal yang lain. Karena targetnya sampai 6 minggu berturut-turut satu masjid itu jangan pindah-pindah. Kecuali tadi kalau mau kita bentuk segitiga boleh. Satu halaqah gabung itu namanya segitiga, kerjasama. Yang seterusnya 3 hari per bulan. Itu kalau kita mau nekat sendiri, ingin sendiri tapi kita keluar 3 hari, udah keluar aja di masjid sendiri, jangan keluar sambil ngajak teman juga keluar. Itu di malah sendiri aja kita buat amal.
seperti kita keluar. Resmi. Kalau kita berdua, bertiga mudah. Nanti yang kita satu jemaah, kita minta bantuan yang lain. Kalau kita mau nekat itu dari awal sendiri saja, nanti lama-lama Allah kasih apa? Kasih teman. Masalahnya kita kan belum siap sendirian, sehingga sampai udah sekian tahun masih sendiri aja kan tadi, karena kita belum ada keberanian untuk sendiri, sehingga kita nggak diberi teman. Tapi kalau kita nekat, doa ya Allah minta teman, ditulis namanya simpulan didoakan. Besok betul tidak apa? Mau apa Pak? Justru sekarang disarankan oleh orang tua itu nggak boleh gabung-gabung. Ya, gabung-gabung itu arahan dulu. Sekarang nggak ada arahan. Cuma kecuali gini, kita ini sudah 3 orang, yang lain gabung ke kita boleh. Atau kita ini sendiri, yang lain gabung ke kita. Yang penting kita ini saya harus keluar sendiri, dari mana sendiri. Kalau kita ada keberanian sendiri nggak apa-apa. Terus kalau keluar di tempat yang sudah hidup amal, kita belajar di sana ya. Karena kita mau orang ulang gitu ya. Terus doanya kenceng malamnya. Simpulannya ditulis, tetangga kita tuh simpulan boleh doakan supaya nanti ada teman. Salah ya? Insyaallah. Kayak tadi meninggal ya. Udah. Nah, itu yang 5 amal mudah. Target kita ini bagaimana seluruh ahbab ini buat 5 amal. Walaupun tadi musyawarah dalam seminggu dibuat 1 kali 2 kali nggak apa-apa, itu udah masuk data. Yang penting dalam seminggu itu kita dibuat ada amal. Kita masuk data. Kecuali dalam seminggu, dalam sebulan sama sekali nggak ada, itu baru belum masuk data. Seperti gini, kita ini sudah buat 5 amal di dalam sebulan ini. Bulan berikutnya kita nggak buat 5 amal. Itu selama 4 bulan itu masih data 5 amal. Kecuali kalau udah 4 bulan berturut-turut, itu baru turun ya. Dalam bulan ini kita 5 amal sempurna. Bulan besoknya tidak. Bulan besoknya tidak. Bulan berikutnya memang itu sudah masuk data daripada 5 amal. Jadi tenggang waktunya 4 bulan. Kalau untuk 5 amal. Salah ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حميدا حمدا ماجدا يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلال وعظيم شكرك اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا في الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا اولى الاولين يا الاخرين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين يا رحمن يا الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بالله اللهم اهدنا واهدنا واجعل سببا لمن اهتدى اللهم اهد الانس والجن واجعل سببا لمن اهتدى اللهم قريتنا كالمدينة من رب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مساجدنا كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بيوتنا كبيوت الصحابة منهم اللهم رجال صحابة نساء صحابة سمع صحابة قبلنا ulama mujahidin alam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Allah ya Rahman Rahim ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dosa yang sekarang tentang dosa sengaja dosa besar pun dosa kecil ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ampunilah mereka kasihlah mereka setelah mereka telah mati kami sama itu kami masih kecil dosa keluarga kami ya Allah istri kami dan anak-anak kami saudara kami kakak kami adik-adik kami tetangga kami dekat yang jauh masih yang sudah meninggal dunia ya Allah berikanlah kepahaman agama dari kami keluarga kami ya Allah bila hidayah menjadi kami keluarga kami jadikan kami asbab hidayah kamu dalam makmurkan masjid kami ya Allah makmurkan masjid kami ya Allah makmurkan masjid malam bila kami kekuatan bersama makmurkan masjid Allah beri hakikat la ilaha illallah Rasulullah salat kudu ilmu malikil ikramul sunnah dakwah dan tabligh ya Allah ya Rahman bila kami kesehatan dan diri kami keluarga kami ya Allah bila kami rezeki yang banyak yang halal yang thayyib untuk kami pada para ya Allah jadikan kami umat-umat Nabi Muhammad dengan para ulama jadikanlah nantinya seperti matinya para syuhada ya Allah ya Rahman masih banyak yang kumohon masih banyak yang kuminta tapi kami tidak paling meminta ya Allah kabulkan doa kami ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah kabulkan permohonan kami ya Allah Rabbana la ilaha illa anta Rabbana wa la tahmilna isran kama tahmilna min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la taqul nabi wa qana wa bilana warhamna anta wa nafa'na kami kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu nabi ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka rabbil izzati wa alhamdulillahi rabbil alamin